Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan Ibu Windy Utari Dewi di pelajaran PKN kelas 12. Untuk minggu ini, itu Ibu melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang penegakan hukum di Indonesia ya. Eh, untuk lebih jelasnya, pertemuan minggu kemarin itu bisa kalian lihat di channel YouTube Putra Pakuan di playlist PKN kelas 12 ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Nih, selesai. Oke, Ibu akan lanjutkan materi yang kemarin ya. Oke, Ibu presentasikan dulu. Nah, untuk pembahasan untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk, Ibu akan masuk peran Lembaga Kejaksaan RI ya. Kalau minggu kemarin itu perannya untuk kepolisian, nah sekarang adalah peran Kejaksaan RI. Nah, Kejaksaan RI ini setelah Setelah polisi membuat BAP atau berita acara perkara, maka dan memeriksa atau melakukan penyidikan terhadap seseorang, baik saksi maupun tersangka, maka hasilnya itu akan dibawa ke kejaksaan ya, ketika kejaksaan. Nah, kejaksaan ini ada tingkatannya ya. Yang pertama adalah Kejaksaan Agung, yaitu berada di tingkat pusat yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Kemudian Kejaksaan Tinggi, nah ini adanya di tingkat provinsi, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten, kota yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari. Nah ini adalah tingkat kejaksaan. Jadi pertama perkara itu masukkan dulu ke tingkat kabupaten atau kota ya. Masukkan dulu ke Kejaksaan Negeri ini. Kemudian nanti diajukan ke pengadilan. Setelah diajukan pengadilan, misalnya kasus tersebut terbukti atau misalnya sudah mendapatkan ketetapan hukum, maka itu bisa diadili. Kemudian jika misalnya hasilnya ternyata tidak memuaskan, ya, maka bisa naik banding. Nah, naik bandingnya adalah ke tingkat provinsi atau kajati, ya. Nah, ini. Kalau misalnya masih tidak puas lagi, maka si korban itu bisa mengajukan banding kembali. Nah, nanti yang mengajukan tuntutan adalah Kejaksaan Agung. Nah, ini nanti dari Kejaksaan Agung akan dibawa ke Mahkamah Agung ya. Nah, itu kita lanjutkan. Nah, ini adalah tingkatan dari kejaksaan. Oke. Mana nih? Nah, Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah tugasnya adalah sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Jadi kepolisian tidak bisa melakukan penuntutan terhadap suatu perkara kepada si pelaku. Maka yang melakukan penuntutan itu adalah kejaksaan. Maka yang dilakukan oleh polisi adalah mengajukan BAP tersebut ke kejaksaan. Nanti dari kejaksaan ini akan diselidiki lagi, diperiksa lagi ya perkaranya tersebut. Apakah perkara tersebut bisa diajukan ke pengadilan atau tidak? Dicari-cari lagi bukti terbarunya seperti itu. Karena memang terkadang dari kepolisian buktinya mungkin belum cukup. Maka oleh kejaksaan tersebut dia diminta lagi untuk mencari ya. Nah, ini adalah tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang pidana ya, di hukum pidana. Yaitu yang pertama adalah melakukan penuntutan terhadap suatu perkara. Jadi yang tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya, ketika polisi sudah mengajukan BAP ke kejaksaan, maka setelah diteliti, kemudian
diselidiki oleh penyidik kejaksaan, maka dia melakukan penuntutan dan itu diajukan ke pengadilan ya. Yang kedua adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ini maksudnya ini adalah melaksanakan ketetapan hakim. Misalnya nih ya, seseorang ada suatu perkara, misalnya sengketa ya, sengketa suatu bidang atau lahan gitu ya. Nah, setelah ada ketetapan hukum, maka kejaksaan ini adalah melaksanakan penetapan hakim, apakah rumah tersebut atau lahan tersebut harus disita, diberikan kepada yang menang atau bagaimana. Atau misalnya seorang pelaku kejahatan atau kriminal sudah ditetapkan oleh pengadilan, oleh hakim bahwa orang tersebut bersalah, maka oleh kejaksaan orang tersebut akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam ke rutan ya, rumah tahanan. Oke, yang selanjutnya adalah ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Nah, ini adalah tugasnya kejaksaan. Tentu saja bekerja sama dengan kepolisian ya. Ini pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan lepas bersyarat itu berbeda ya artinya. Oke, yang keempat adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, ini melakukan penyidikan tadi yang sudah Ibu sampaikan, jika seseorang melakukan suatu tindakan, maka oleh kepolisian dibuatkan BAP. Setelah BAP, maka diajukan ke kejaksaan. Nah, jaksa boleh melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, tentu saja berdasarkan undang-undang ya. Nomor 5, yang kelima adalah melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, ini kalau misalnya dari kepolisian BAP-nya sudah bagus nih, sudah memenuhi syarat, maka akan langsung diajukan ke pengadilan. Tapi ada beberapa PAP yang misalnya tidak memenuhi syarat, menurut penyidik ini kurang, maka dia bisa mengajukan atau dikembalikan lagi ke kepolisian untuk dicari oleh kepolisian bukti-bukti baru ya, dan dokumen-dokumen yang baru. Itu tugas dan wewenang kejaksaan ya. Nah, jadi kejaksaan itu adalah tugasnya melakukan penuntutan, sedangkan kalau misalnya tugasnya pengacara adalah melakukan pembelaan. Nanti Ibu akan lanjutkan ke pengacara. Oke, selanjutnya adalah di bidang perdata dan tata usaha negara. Tugasnya adalah kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, ini khusus misalnya untuk yang tadi sengketa lahan, atau misalnya ada keputusan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut. Nah, kejaksaan lah yang akan nanti melakukan penyitaan atau tindakan lainnya berdasarkan hasil keputusan pemerintah. Contoh misalnya ada suatu perusahaan bangkrut berdasarkan hasil pengadilan, maka harus apa? Misalnya perusahaan tersebut harus memberikan upahnya, pesangon kepada karyawannya dengan cara apa? Dengan cara menjual aset-aset perusahaan. Maka yang melaksanakannya adalah kejaksaan ya. Oke, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, ini tugasnya yang pertama adalah meningkatkan kesadaran hukum dan masyarakat, memberikan edukasi lah kepada masyarakat tentang kesadaran hukum. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan aliran kepercayaan
yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Nah, ini pengawasan misalnya kan kalau di Indonesia kita diakui oleh negara adalah memiliki 5 agama ya. Nah, di luar itu mungkin ada aliran kepercayaan yang lain. Nah, ini diawasi oleh kejaksaan. Ya, kemudian yang keempat pengawasan peredaran barang cetakan. Ini contohnya misalnya adalah contoh misalnya adalah buku atau misalnya bentuk cetakan tuh apa ya? Kayak Oke lanjut, misalnya brosur atau bukan brosur ya, misalnya ini loh, DVD atau misalnya album artis. Nah, itu diawasi juga oleh kejaksaan. Selanjutnya yang kelima adalah penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Jadi kejaksaan juga harus meneliti ini kriminalitas di Indonesia meningkat atau menurun. Apakah dengan adanya pandemi ini kriminalitas akan jadi bertambah atau menurun? Itu diteliti oleh kejaksaan. Selanjutnya adalah yang keenam, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Nah, ini contoh ya, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa dia mengajarkan agama Islam, tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan. Nah, itu adalah penodaan agama. Itu sangat bertentangan dengan agama Islam. Contoh lagi misalnya yang kemarin yang viral ya, gerakan sholat tapi di TikTok-kan, dibuat lucu-lucuan. Nah, itu juga adalah termasuk dalam penodaan agama. Nah, itu bisa saja seseorang melakukan penuntutan jika itu tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan, seperti itu. Oke, itu adalah tugas kejaksaan dalam bidang ketertiban dan Oke, itu tadi adalah peran dari kejaksaan. Selanjutnya adalah ini peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, klasifikasi hakim ini berdasarkan tingkat lembaga pengadilan ya. Jadi hakim itu dibedakan berdasarkan tingkat lembaga peradilannya berada di mana. Nah, hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Selanjutnya ketiga adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Sistem peradilan ini Ibu sudah jelaskan di kelas 11 yaitu KD tentang sistem peradilan di Indonesia ya. Mungkin ini hanya review saja untuk kehakiman sistem peradilan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, nah tadi karena sistem pengadilan kehakiman sudah Ibu bahas di kelas 11, maka selanjutnya adalah Ibu lanjutkan yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat ini maksudnya adalah pengacara ya. Misalnya siapa? Paris siapa tuh yang terkenal itu ya? Ibu jadi lupa. Oke, ini advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum ya. Nah ini, jadi misalnya kalau kamu mempunyai masalah, maka bisa menghubungi pengacara untuk konsultasi hukum ya. Bantuan hukum, nah ini biasanya diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang ada di LBH ini banyak ya, ada di setiap kabupaten dan kota. Nah, kalian bisa di sana bisa konsultasi atau minta bantuan hukum baik dalam perkara apapun itu ya. Dan itu bisa saja free atau mungkin tidak terlalu berat
Bayang kalau misalnya kamu menyewa pengacara kondang, nah itu kan harus puluhan juta atau ratusan juta itu ya. Oke, selanjutnya adalah menjalankan kuasa. Ini maksudnya gini, jika seseorang ingin apa ya, memberikan hak warisnya kepada siapa, nah itu memberikan kuasanya kepada pengacara untuk membacakan apa surat wasiatnya, ya. Nah itu, oke, itu adalah peran advokat dalam penegakan hukum. Nah, selanjutnya adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nih ya, karena korupsi itu sudah merajalela ya di Indonesia dari zaman dari dulu ya, dari Orde Baru, kemudian bahkan di reformasi saja, walaupun sudah ada KPK masih saja apa orang-orang yang oknum ya, oknum-oknum pejabat melakukan korupsi. Nah, ini diperlukanlah suatu lembaga independen yang bertujuan tugasnya adalah memberantas korupsi. Mereka bisa perannya itu bisa seperti polisi ya. Tuh. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini adalah tugas KPK. Tugas KPK yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi misal KPK apa ya? KPK menemukan suatu kasus nih, ada korupsi, maka dia bisa saja berkoordinasi dengan instansi kepolisian, seperti itu ya. Setelah KPK menemukan bukti, kemudian KPK menangkap orangnya, nah maka KPK ini bisa mengajukan ke kepolisian. Oke, yang selanjutnya adalah supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini misalnya KPK melakukan supervisi ke misalnya BPK atau ke DPR atau yang lain-lain ya. Ketiga adalah melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ya. Oke, nah ini tugas KPK jadi sama seperti kepolisian melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Kalau kepolisian tidak dapat melakukan penuntutan, yang melakukan penuntutan adalah kejaksaan. Kalau KPK ini berbeda ya. KPK bisa saja melakukan penuntutan. Selanjutnya adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara edukasi terhadap masyarakat dari tingkat yang terendah ya sampai yang tinggi, dari usia dini sampai usia lanjut gitu. Bahwa tindakan korupsi itu tidak baik, merugikan negara, dan juga kalau misalnya kita sebagai orang yang beriman, beragama, tentu saja itu tahu bahwa kita jika melakukan korupsi itu sudah melakukan dosa besar ya. Oke. Nah, kalian juga sama tuh kalau misalnya kalian korupsi waktu, kalian juga berdosa ya. Gitu. Nah, ini adalah wewenang KPK. Yang pertama, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, mengordinasikan penyelidikan, dan penuntutan. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, itu adalah wewenang KPK. Oke, itu pembahasan dari Ibu tentang peran lembaga penegak hukum ya. Nah, kita dengan kita mengetahui peran lembaga penegakan hukum ini, kita harus tahu bahwa
ternyata di Indonesia ini tidak ada yang namanya orang itu bebas dari hukum ya. Semua ini berdasarkan hukum gitu. Nah, mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian dan untuk Ibu juga. Dan ingat selalu bahwa tindakan korupsi itu tidak baik ya. Baik yang kecil maupun yang besar. Itu jangan sekali-kali kalian nih berprinsip kecil ini nggak apa-apa. Nah, itu dari kecil nanti lama-lama akan membesar ya. Oke, demikian materi untuk pembelajaran minggu ini di kelas 12 TKJ. Kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah minggu depan kita ulangan ya. Nah, nanti materinya yaitu dari bab 1 sampai bab 2 sampai penegakan hukum ini. Dipelajari untuk semuanya dan ingat selalu tetap di rumah, jangan keluar-keluar. Jika pun harus keluar, harus tetap melaksanakan yang namanya prosedur kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, dan lain-lain. Oke, ya. Oke, sampai ketemu minggu depan untuk 12 TKJ. Akhirul kalam, Ibu ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.